Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai saudaraku yang sama-sama dirahmati dan diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi bersama kami di channel YouTube Doa-Doa Mujarab. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari salah satu saudara kita melalui WA. Dan pertanyaannya, saudaraku, begini: bagaimana caranya mengirimkan makanan atau minuman kepada ahli kubur? Dan apakah seorang yang sudah meninggal itu bisa makan atau minum sama dengan kita yang masih hidup di dunia? Nah, kira-kira begitu pertanyaannya, saudaraku. Dan saya akan membahas pertanyaan tersebut tentunya dengan jawaban yang saya ketahui. Dan mohon maaf sebelumnya karena kita selaku umat biasa tentunya tidak lepas dari hal salah dan dosa. Dan nanti apabila ada kesalahan, mohon ditulis di komentar untuk bisa kami memperbaikinya. Begitu, saudaraku. Namun sebelum dilanjut, saudaraku, seperti biasa saya ingatkan untuk selalu mendukung channel kami, yaitu Doa-Doa Mujarab. Tentunya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen. Terima kasih, saudaraku. Baiklah, saudaraku, saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari saudara kita. Memang pertanyaan ini agak gimana gitu, agak lucu. Cuman yang namanya pertanyaan, tentunya yang bertanya pasti masih kurang memahami. Begitu kira-kira, saudaraku. Namanya orang meninggal, kan iya, saudaraku, namanya juga orang yang sudah meninggal. Masa sih? Nah, kan gini, masa sih orang yang sudah meninggal itu bisa makan ataupun minum, sedangkan bergerak saja tidak bisa, apalagi mau makan? Nah, kan begitu, saudaraku. Nah, cuman di sini ada penjelasan apabila keluarga yang masih hidup, terutama anak dari ahli kubur, tentunya anak yang soleh atau soleha, mereka bisa mengirimkan makanan atau minuman kepada ahli kubur dengan cara, gini, saudaraku, dengan cara, gimana caranya? Apakah makanan atau minuman itu kita bawa ke kuburan lalu ditaruh di atas kubur? Apakah seperti itu, saudaraku? Tentunya jawabannya bukan begitu. Gitu kan? Tentunya bukan begitu. Apabila makanan atau minuman ditaruh di atas kuburan, yang makan itu tentunya bukan ahli kubur, tentunya bukan orang yang sudah meninggal yang ada di dalam kubur. Akan tetapi makanan itu akan dimakan semut
ataupun mungkin ada ayam, ataupun kalau tidak ada yang makan, maka makanan itu akan kering dengan sendirinya. Terus gimana caranya Pak Ustadz? Nah ini caranya yang benar adalah kalau kita ingin mengirimkan makanan atau minuman kepada ahli kubur, caranya adalah kita siapkan dulu makanan atau minuman yang akan kita kirimkan ke salah satu ahli kubur kita. Maka setelah disiapkan, maka undanglah tetangga, saudara-saudara dekat, saudara-saudara yang jauh mungkin bisa. Atau lebih lagi kita undang para anak yatim atau fakir miskin. Lalu makanan itu gimana Pak Ustaz? Nah, makanan itu kita berikan kepada mereka. Kita sedekahkan kepada mereka dengan niatan di dalam hati, kalau makanan yang kita sedekahkan itu untuk makanan sang ahli kubur yang kita tuju. Nah, dengan begitu saudaraku, barulah makanan atau minuman yang kita kirimkan kepada ahli kubur baru akan sampai. Nah, itu. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah makanan atau minuman itu langsung terbang ke ahli kubur kita yang ada di sana? Dan apakah ahli kubur kita itu makan makanan atau minuman yang kita kirimkan itu sama halnya dengan kita makan di dunia Pak Ustadz? Nah, tentunya saudaraku, tidak seperti itu juga. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, orang yang sudah meninggal bergerak pun itu sulit. Bergerak pun bukan sulit lagi, bergerak pun itu tidak bisa. Apalagi mau makan, apalagi mau minum. Lah itu. Tentunya yang sampai ke ahli kubur adalah pahala dari sedekah makanan yang kita berikan kepada fakir miskin, tetangga kita atau saudara dekat kita. Itu yang akan sampai pahalanya saudaraku, ya, bukan makanannya. Cuman bisa diibaratkan lah, bisa diumpamakan apabila kita bersedekah makanan dengan niatan untuk dikirimkan kepada ahli kubur, bisa diperumpamakan berarti ahli kubur kita juga makan makanan atau minuman yang kita sedekahkan. Tapi intinya pahalanya saudaraku sama dengan makanan atau minuman yang kita sedekahkan kepada orang lain. Sampai di sini mengerti saudaraku? Nah, mungkin penjelasan ini saudaraku bisa menambah nanti di kolom komentar. Karena ya namanya juga manusia saudaraku. Ilmu kita juga terbatas. Di atas langit itu masih ada langit. Nah itu saudaraku. Dan mungkin saudaraku nanti bisa menambah di kolom komentar. Ininya kurang Pak Ustadz, ininya lebih Pak Ustadz, ininya salah. Lah, yang penting kita saling berbagi ilmu pengetahuan. Terus ada lagi pertanyaan. Kalau semisal makanan atau minuman kita terbatas Pak Ustadz, cuman kita cukup untuk satu orang saja, apakah tanpa mengundang banyak orang itu pahala makanan atau minuman itu akan sampai kepada ahli kubur kita? Sama saja saudaraku. Meskipun makanan atau minuman itu cukup untuk satu orang, berikanlah kepada satu orang itu. Niatannya tetap kita berniat kalau pahala makanan atau minuman yang kita sedekahkan itu akan kita kirimkan kepada ahli kubur, ya, yang kita maksud. Dengan begitu sampai itu saudaraku, pahala makanan dan minuman itu akan sampai kepada ahli kubur kita. Sama halnya dengan ahli kubur kita juga makan makanan atau minuman yang kita sedekahkan. Kira-kira begitu saudaraku.
Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Dan jangan lupa saudaraku untuk selalu dukung channel kami Doa-Doa Mujarab. Biar channel ini selalu berkembang dan selalu bisa mensiarkan ajaran-ajaran agama Islam. Oke saudaraku, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.